Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Siti Hodijah dengan NIM 2521939110441, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, program studi ekonomi di LPTK Universitas Siliwangi. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Ibnu Arkom dengan materi kegiatan ekonomi di Indonesia. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kami senang, kami gembira, kami bahagia. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Sebenarnya Bunda cek ya kehadiran teman-teman hari ini ya. Alesa Zahra Jasmine, Hadir. Alfairel Askala Zuardi. Hadir. Bunda mau tanya hari ini yang datang lebih awal siapa? Deanu, boleh Deanu silakan pimpin doa di depan. Kita berdoa. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita terhadap kecintaan terhadap Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu dan ayah. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Masih semangat teman-teman? Coba dites dulu, kita ice breaking supaya lebih semangat teman-teman. Kayaknya harus berdiri deh. Ayo kita ice breaking dulu yuk. Silakan berdiri kembali, kita ice breaking dulu. Oke, kita tepuk semangat gendang. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, stop. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, kita tepuk fokus. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, silakan duduk. Teman-teman hari ini sudah sarapan? Hari ini sarapannya apa teman-teman? Nasi bangkok. Nasi bangkok. Ada nasi goreng. Apa lagi? Apa lagi? Roti. Ada lagi? Ada minum susu. Boleh bantu Bunda, kita hari ini akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Teman-teman, nanti ketika pembelajaran ekonomi, tujuan kita apa belajar kegiatan ekonomi? Boleh bantu Bunda, siapa yang mau membaca? Ya, Wilda silakan. Oke, terima kasih Wilda sudah membantu membaca tujuan pembelajaran kita. Tujuannya apa teman-teman? Melalui pengamatan langsung dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan pengertian tentang kegiatan ekonomi, baik produksi, distribusi, dan
konsumsi. Lalu apalagi? Melalui diskusi kelompok dapat menyajikan hasil pengamatannya. Nanti teman-teman akan praktik membuat lab book. Selanjutnya apalagi? Nanti teman-teman diskusi dari hasil pembuatan lab booknya. Nanti melalui kegiatan ekonomi dia nanti mempresentasikan dengan percaya diri. Itu adalah harapan dari tujuan pembelajaran ekonominya. Yang Bunda kali ini tentang apa? Ada kegiatan apa di situ? Oh, di pasar. Apa saja kegiatannya yang ada di situ? Oh, ada jual beli. Ada apa lagi yang teman-teman bisa lihat? Ada yang pedagang sayur. Apa lagi? Pedagang buah. Apa lagi? Ada yang daging. Di pasar itu ternyata bermacam-macam ya. Ada yang jual sayur, ada yang jual buah, mungkin ada yang jual sembako, ada yang jual apa lagi, mungkin pakaian jadi. Pernah lihat di pasar seperti itu? Pernah. Pasti pernah ke pasar nggak? Ke pasarnya didampingi pasti oleh orang tua. Dulu pengertian dari kegiatan ekonomi. Boleh dibantu siapa yang mau membaca tentang kegiatan ekonomi? Silakan Kak Is. Kegiatan ekonomi adalah Segala bentuk-bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu. individu. Teman-teman boleh saksikan kegiatan video yang Bunda sajikan ini. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri adalah sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Manusia mengenal kegiatan ekonomi sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan dan menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Tujuan dari kegiatan produksi adalah menghasilkan barang ataupun jasa yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi disebut dengan produsen. Teman-teman, salah satu contoh proses produksi adalah menjahit yang menjahit kain untuk dijadikan pakaian siap pakai. Kain ini termasuk ke dalam barang setengah jadi karena kain terbuat dari benang yang berbahan batu kapas. Kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari pihak produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah supaya barang atau jasa yang disalurkan dapat tersebar luas ke konsumen yang membutuhkan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Dalam kegiatan ekonomi, peran distribusi ini sangat penting sehingga tercapai kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan konsumen. Pelaku distribusi akan menyalurkan barang produksi dari tempat yang jauh ke berbagai agen atau pengecer di pasar maupun toko-toko. Dengan demikian, barang produksi dapat secara luas tersebar di seluruh wilayah. Kegiatan distribusi mencakup pengangkutan barang, pengemasan barang, penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lain sebagainya. Kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan konsumsi adalah memenuhi kebutuhan manusia. Pelaku. Tadi videonya sudah menyaksikan teman-teman ya. Ada 3 kegiatan. Kegiatan apa saja tadi? 1, produksi. Kedua apa? Distribusi. Ketiga apa? Konsumsi. Itu adalah bagian proses dari kegiatan ekonomi. Berarti ada alurnya. Coba teman-teman bisa dibantu. Apakah itu pengertian kegiatan ekonomi? Siapa yang boleh baca, membantu? Ya boleh Zul baca kegiatan produksi.
Kegiatan produksi, kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna serta barang jasa untuk memenuhi konsumen. Pelakunya ialah orang yang disebut produsen. Ya, jadi kegiatan produksi itu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pelakunya disebutnya siapa? Produsen. Selanjutnya siapa yang mau baca kegiatan produksi? Boleh, Andra? Oke, pelakunya disebut distributor. Kegiatan distribusi adalah proses menyalurkan ya dari produksi dari pabrik disalurkan untuk supaya konsumen itu bisa memakai barang atau jasanya. Pelakunya disebut distributor. Selanjutnya siapa yang mau baca kegiatan? Boleh Aska, kegiatan konsumsi. Pelakunya disebut konsumen. Konsumsi itu adalah kegiatan yang menggunakan barang atau jasa ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pelakunya disebut konsumen. Teman-teman bisa sebutkan contoh dari kegiatan produksi apa tadi? Contohnya seperti produksi teh ya. Tadi teh yang teman-teman siap minum itu ternyata prosesnya panjang ya. Dari petani teh, kemudian diproduksi tehnya, diolah di pabrik, kemudian disalurkan oleh distributor, baru teman-teman belinya di mana? Di warung kan? Boleh teman-teman ikutin ya? Kita nyanyi bersama ya. Ada tiga kegiatan ekonomi. Satu, produksi menghasilkan barang. Dua, distribusi menyalurkan barang. Tiga, konsumsi menggunakan barang. Produksi, produsen, distribusi, distributor, konsumsi, konsumen, itu pelakunya. Selanjutnya kita akan melakukan pembagian kelompok. Teman-teman boleh pilih warna. Bunda sudah siapkan beberapa warna yang mungkin teman-teman suka warna apa, boleh bebas ya, sesuai dengan keinginannya masing-masing. Silakan diambil satu. Oke, selanjutnya sesuai dengan warna kesukaan teman-teman, silakan. Akan bergeser kelompok merah sebelah sini. Boleh bergeser kelompok hijau, berarti menyatu dengan kelompok hijau, kelompok biru dengan kelompok biru. Silakan teman-teman konsentrasi, dikerjakan LKPD-nya. Jangan lupa ditulis namanya sama tanggal hari ini. Teman-teman boleh menentukan profesi yang ada di lembar LKPD-nya. Tentukan mana yang termasuk kegiatan distribusi, produksi, dan konsumsi. Oke teman-teman, silakan dikerjakan LKPD-nya.
profesinya yang mana yang termasuk kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jangan lupa ditulis namanya sama tanggalnya hari ini, teman-teman. Nama panjang? Iya, nama panjang. Kita akan role play, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Tadi yang sudah seperti teman-teman sudah ambil seperti warna kesukaan yang merah. Ini adalah berarti kelompok produksi. Berarti produksi adalah kegiatan apa? Membuat barang atau jasa. Kemudian yang hijau ini adalah kelompok distribusi. Kegiatannya apa? Menyalurkan barang dan jasa. Kelompok warna biru berarti adalah kelompok konsumsi. Kegiatan produksi yaitu akan membuat aksesoris ya, baik gelang atau cincin. Kegiatannya adalah produksi. Oke, teman-teman di produksi boleh dikeluarkan guntingnya, atributnya boleh dikeluarkan. Untuk teman-teman distribusi, kegiatannya menyalurkan ya. Berarti ada kontainer ya, nyalurin barang. Berarti nanti ada kegiatan menyetir ya. Ada kegiatannya jual beli teman-teman ya. Berarti ini ada transaksi uangnya. Ini dibagi-bagi uangnya. Jadi ada yang menjual, ada yang ya. Ayo silakan. Kegiatan produksi itu adalah mencetak ya, baik barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Nanti dari kegiatan produksi ini akan ke distributor untuk disalurkan, dan terakhir oleh pedagang ya. Bermain role play ya dalam kegiatan ekonomi. Oh, alhamdulillah ternyata teman-teman dari produksi sudah jadi. Kegiatan produksinya meronce, ada hasil gelang, ada hasil cincin. Kegiatan produksinya adalah aksesoris ternyata ya teman-teman ya. Dari kegiatan produksi ini kita salurkan ke distributornya untuk dipasarkan. Oke, ini diterima oleh kegiatan distributor. Distributor silakan menyetir, dibawa ke beberapa pulau. Oke ya, disetir. Iya ya, cerita teman distributor ya. Ini dibawa untuk ke kegiatan jual beli nanti. Ketika sudah sampai dari kegiatan distributor, sampailah kepada agen penjualnya. Oke, ini silakan penjualnya. Dilakukan transaksi, ada penjual, ada pembeli. Oke, silakan dilakukan transaksinya. Ya, dilakukan. Harganya berapa, jual belinya, silakan dilakukan transaksi. Misalnya harga gelang ini misalnya 100.000. Silakan dikasih pembeli ke penjual, diterima uangnya. Oke, berarti barangnya sudah sampai ke tangan pembeli. Oke, itu adalah kegiatan dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Proyek teman-teman selanjutnya adalah proyek pembuatan labbook. Oke, barang-barangnya tadi role-playnya boleh dimasukkan ke dalam meja. Kita akan membuat proyek pembuatan labbook. Untuk langkah-langkahnya teman-teman ada sudah menggunakan gunting, ada lem, ada kertas origami yang sudah dibagikan, kertas asturo, dan kemudian ada gambar yang mendukung untuk proses kegiatan. Silakan. Pertama yaitu menyiapkan alat-alatnya, gunting, lem, semua sudah ya.
Boleh teman-teman bikin hiasan dulu sambil tentunya bikin hiasan dulu. Oke, silakan teman-teman dibuat. Oke, dibuka, buat ya, tulis, dibikin hiasannya. Proses penilaian bunda akan keliling juga ya teman-teman yang sudah dibuat untuk penilaian. Kelompok produksi boleh maju ke depan untuk presentasi. Teman-teman yang lain boleh menyimak temannya ketika presentasi. Oke, silakan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari produksi. Perkenalkan namanya. Namanya silakan. Nama saya Fawaz, nama saya Zulfikar, nama saya Asya, nama saya Ila. Ini akan mempresentasikan Tentang apa? Tentang produksi. Boleh silakan dibaca produksi itu apa teman-teman? adalah kegiatan yang menghasilkan atau juga menambah nilai guna barang serta jasa untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Pelakunya ialah orang yang disebut produsen. Kegiatan produksi petani nelayan mengarahkan kopi. Uci boleh kasih lihat kegiatannya. Boleh, ini hasil webbook dari kelompok produksi teman-teman. Ini ada Kayla sebutkan dari apa? Dari sini prosesnya dari apa ini? Petani ya, petani. Lalu apa ini? Sawahnya ada dibajak pakai kerbau. Lalu apa ini proses? Ditanam ya padinya. Kemudian disemprot supaya tidak kena hama. Lalu sampai ke apa ini? Sudah panen, lalu menjadi beras. Oke, silakan teman-teman bilang ada yang mau bertanya dari kelompok lain. Oh, silakan Anda sudah menunjuk. Membuat susu kedelai apakah sama dengan kegiatan produksi? Sama, berarti jawabannya sudah bisa diterima, Ra. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
contoh lihat apa saja kegiatannya, distribusinya, boleh? Ada agen, ada apa lagi? Ya, selanjutnya temannya boleh ini ditampilkan ke yang lain, silakan boleh dilihat. Ini ada kegiatannya apa saja, sebutkan. Distribusinya. Ada pengiriman barang nggak di situ? Ada ya. Kemudian ada apa lagi? Ada kurir juga, pengiriman. Bagi teman-teman tepuk tangannya. Selanjutnya presentasi dari kelompok konsumsi. Boleh maju. Oke, silakan. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa saja di sini? Silakan. Kemudian ada kegiatan yang menggunakan jasa serta menghabiskan nilai barang dan juga jasa untuk memenuhi kebutuhan yang berlakunya disebut kebutuhan dasar. Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, tepuk semangat empat. Oke, teman-teman boleh duduk. Kebutuhan hidup. Oke, jadi teman-teman, kegiatan pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah sebuah aktivitas dari individu atau kelompok untuk menggunakan barang atau jasa ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3 aspek. Apa saja? Yang pertama satu, produksi. Kedua apa? Distribusi. Ketiga apa? Contoh kegiatan distribusi contohnya seperti apa? Distribusi. Distribusi berarti apa? Distribusi berarti membuat. Contohnya apa? Membuat apa? Objek, aksesoris. Kemudian apalagi mungkin perajin sepatu ya. Kemudian ada kegiatan yang aspek kedua yaitu apa namanya? Distribusi. Distribusi itu adalah penyaluran ya barang atau jasa. Kita hari ini sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Apa saja yang tadi sudah kita pelajari teman-teman hari ini? Ada kegiatan ekonomi apa saja? Produksi. Terus apa lagi? Distribusi. Kemudian apa lagi? Konsumsi. Apa saja yang sudah teman-teman dapat hari ini dari pembelajaran kegiatan ekonomi teman-teman? Bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apalagi tadi kegiatan ekonomi itu mencakup 3 aspek. Apa saja tadi? Produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi. Terima kasih teman-teman sudah melakukan kegiatan pembelajaran ekonomi hari ini dengan antusias ya teman-teman. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Oke, untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Semoga teman-teman minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita baca doa setelah selesai belajar. Bismillah.